Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Yesus Kristus, kisah tentang seorang anak yang pergi meninggalkan ayahnya, yang kemudian ia menyadari kesalahannya, lalu kembali kepada bapaknya. Selamat menyaksikan drama Anak yang Hilang. Alkisah, sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Sifat kedua anak tersebut berbeda. Yang sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Suatu ketika, si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Saat makan pagi, Ayah, aku ingin pergi. Ngomong ke mana? Aku ingin kalah dengan ayah. Baiklah, hati di jalan. Baik, ayah. Layan. Ayah, aku melihat harta ayah begitu banyak, dan pasti nanti akan menjadi milikku dan kakakku suatu hari nanti kan. Jadi ayah, bagaimana kalau kamu memberikan yang saja sekarang kepadaku? Ada semuanya untuk apa semua? Aku sudah bosan di sini ayah. Aku ingin pergi merantau. Baiklah, kita tunggu kakak pulang. Siap. Oke, baik. Kalau kita akan datang lagi nanti. beberapa lama kemudian, sang kakak pulang dari ladang. Sang ayah lalu memanggil mereka berdua. Anak-anakku sekali ya. Tumben ayah mengumpulkan seperti ini. Apa yang ayah sampaikan? Jadi begini, tadi siang ada Buto berkata pada Bapak, dia ingin membagi dua harta itu. Apa kamu setuju? Menurutku, iya ya. Berikan saja apa yang menjadi haknya. Baiklah, ambil dua dokumen ini dan gunakan dengan resmi mungkin. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya. Di tempat perjudian, Ayo teman, kemarilah. Dengar kau dapat harta dari ayahmu. Oh ya, tentu saja. Lihat nih, uangku masih banyak. Kalau begitu, mari kita duduk dan minum bersama-sama. Oh ya, tentu saja. Pesan aja apa kalian suka. Kubayarin lah, siapa lagi siapa yang mau. Sama aku enak lah kalian. mereka pun akhirnya menghabiskan uang si bungsu. Lalu, di negeri itu terjadi bencana kelaparan dan si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Sementara si bungsu menderita, teman-temannya pergi meninggalkan dirinya. Main dia. Teman-teman, apakah kalian punya uang? Aku sangat lapar. Siapa kau? Tidak kenal. Apakah kalian telah melupakanku? Siapa kamu? Kami tidak punya teman miskin seperti kamu. Oh, jadi kalian selama ini manfaatkan aku aja. Baguslah kalau kalian mendengar. Uang ada teman, gak ada uang, gak ada teman. Ayo kita pergi dari sini. Aku tidak berjudi lama-lama sini. Akhirnya teman-temannya pergi meninggalkannya. Kini si bungsu tak punya apa-apa lagi. Lalu si bungsu pun pergi melanjutkan perjalanannya dan ia pergi mencari pekerjaan. Permisi Tuhan. Iya, ada apa? Bolehkah saya meminta pekerjaan Tuhan? Saya sudah sangat lapar. Sebenarnya di sini sudah tidak ada pekerjaan lagi. Tapi karena saya kasihan sama kamu, saya akan berikan kamu pekerjaan. Apa tuh? Tolong itu. Jadi pekerjaan kamu adalah memberikan makan babi. Itu makanannya. Pergilah, beri makan babi-babi itu, kemudian bersihkan juga kandangnya. Oh, baiklah Tuhan. Terima kasih ya. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun setelah itu ia menjadi lapar dan menemui sang pemilik babi untuk meminta makanan. Permisi Tuhan. Ya, ada apa? Bolehkah saya meminta makanan? Saya sudah bekerja sabar dan sangat lapar. Enak aja kamu. Baru kerja hari ini, langsung minta makan. Kamu pikir kandang ini punya bapakmu? Tolonglah Tuhan. Saya sudah sangat kelaparan. Tidak. Pergi kamu dari sini. Kamu sekarang saya pecat.
Si bungsu lalu diusir dari rumah itu. Sekarang ia menyadari keadaannya. Orang-orang di rumah bapakku limpah-limpah makanannya, sedangkan aku di sini anaknya hampir mati kelaparan. Gimana ya? Aku tidak bisa. Aku harus kembali kepada bapakku. Aku akan minta menjadi pelayannya saja. Setidaknya aku bisa dapat makan. Di dalam doamu. Anakku, aku itu anakku. Anakku, kau mana saja anakku? Aku tidak pantas lagi disebut sebagai anak ayah. Aku telah berdosa kepada ayah. Apa yang kata anak? Pelayan, ambil jubahku dan potong bagian tupai dan undang semua orang karena hari ini saya kena dibantu. Terima kasih. Ku balas. Takkan ku lupa. Setelah itu, si sulung pun pulang dan dia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya. Ada apa ini? Seperti mau ada pesta. Memang ada pesta. Tidak, aku tidak akan masuk. Silahkan panggilkan ayahku kembali. Baiklah, kami akan menantikan ayah. Sang ayah lalu pergi untuk menemui si sulung. Bapak, kalau berkontrol kepada Bapak, belum pernah sama sekali pernah memperbaiki. Tetapi anak Bapak yang ini baru saja pulang, kalau menghabiskan seluruh harta Bapak langsung membeli seekor gajah untukmu. Tapi Bapak tidak pernah berbuat lebih kepada. Kalau begitu anakku, aku itu tidak menyayangimu, tapi aku menyayangimu. Bukankah aku menjadi milikmu juga kalau masuk kepada pesta ini? Tuhan lindungi ayah ibu. Cerita ini mengajarkan kita untuk saling berbagi dan tidak cemburu satu sama lain. Mengajarkan kita untuk saling berbagi walaupun itu sangat sulit. Membuat kita tahu dan sadar semua kesalahan kita. Dan melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam hidup kita. Allah yang selalu senantiasa mengampuni dosa kita sebelum kita memohon ampun kepadanya. Dan bersukacita bersama para malaikatnya apabila kita anak-anaknya yang hilang kembali kepadanya.